bangkit berdiri, gerakkan tangan, gerakkan kaki. Jadi sepanjang pujian ini nanti kita berdiri terus ya. Nggak ada yang duduk nyantai-nyantai lihat temennya gerak-gerak ya. Semuanya berdiri, semua pakai mulutnya untuk memuji Tuhan, pakai tangannya, pakai kakinya untuk memuji Tuhan. Oke, enggak apa-apa. Jadi meskipun youth juga kan kita juga perlu gerak-gerak badan ya kan. Oke, kita pakai tangannya, kita pakai kakinya, kita pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan, dikepak-kepakkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya ya. Sip, oke. Kepak-kepakkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, digeleng-gelengkan kepala untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Lagi, satu kali lagi. Dikepak-kepakkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, digeleng-gelengkan kepala untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sudah panas? Sumu, lebih tepatnya sumu ya. Kita akan lanjutkan pujian kita yang kedua. Biarpun gunung-gunung beranjak. Nanti kalau benar apa namanya? Rasanya apa Kak Dina? Ya. Kalau Takkan beranjak nggak ada pergerakan, nanti suruh maju nyanyi dhewe. Oh ya, ayo, ayo. Kita lihat ya, kita lihat dari depan Kak Indra. Siapa yang nggak bergerak? Oke. Meskipun sudah apa namanya? Kak Marta, boleh goyang ke depan, ke samping, ke belakang, gitu boleh. Iya, ya, moving, berpindah dari tempatnya. ya. Kak Moris nggak bergerak ya dihukum. Oh iya, gurunya pokoknya, kalau nggak bergerak ya pokoknya siapapun yang nggak bergerak maju ke depan, iya, dihukum. adil, Ya. Oke, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah buat kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit
Kenapa sih kakak-kakak di depan ini ngajak kalian bergerak-bergerak? Soalnya kalau kalian duduk, kenapa Kak Dina? Aku ngantuk. Lah, itu loh. Nggak Makanya, kemeringet ini kemeringet. Jadi kalau waktu kita memuji Tuhan, terus kita berdiri bersama-sama, kita gunakan tangan kita, kaki kita untuk bergerak-bergerak juga, kita jadi lebih semangat, iya kan? Nanti waktu firman Tuhan disampaikan. Iya enggak, kok nggak jawabannya sih? Kok ya sih lapar ya Kak Dina? Iya. Sik lapar apa? Sik lapar. Oke, kalau kita sudah memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi, waktu firman Tuhan disampaikan, nggak ada satupun yang pegang HP, taruh semua di dalam tas, fokus mata dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan angkat satu pujian, menyenangkanmu, menyenangkanmu, Tuhan aku mau menyenangkanmu. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa untuk mempersiapkan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu Youth Circle pada pagi hari ini boleh berkumpul di ruang doa ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kepada setiap kami kesempatan untuk boleh memuji nama Tuhan, meninggikan Tuhan, dan tiba saatnya kami akan bersama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan membuka pintu hati kami supaya firman yang boleh akan disampaikan itu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga setiap kami yang akan mendengar. Kami sambut firman-Mu dengan penuh dengan sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sebelum firman Tuhan kita dengarkan, ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Lydia, ya. Waktu dan tempat dipersilakan, monggo. Shalom. Nah, ini ya
Tante nggak pernah lihat wajah kalian karena salahnya tante sendiri nggak pernah masuk gitu kan ke sini gitu. Nah, ya sekarang tante akan mengumumkan mulai bulan ini silakan kalian mendaftarkan diri kepada guru-guru. Kalian mau setiap minggu pertama itu ada meningkatkan minat dan bakat kalian. Jadi nggak ada kelas di minggu pertama. Ngapain? Nah, minat bakatnya apa? Yang perlu jadi satu, direnungkan ya. 1, musik. 2, flag dan tamborin. Tante gabung ya, flag dan tamborin. 3, bahasa Korea. Yang ngajar orang Korea. Pagi ini tadi tante ketemu sama orang Koreanya, jadi orang Koreanya nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris, Korea, Hong Kong. Nah, itu ya 3, 4, nyanyi. Jadi kalau kalian ada di nyanyi berarti siap-siap menjadi singer, kayak gitu ya. Musik berarti main musik nih. Ini, jadi main musik, nanti grupnya Kak Adit. Jadi tadi ada, terus kemudian ada gambar, nanti sama Kak Haning, gambar, melukis, gambar ya. Jadi gambar, saya nggak tahu gambar ini apa, gambar komik, gambar apa, ada, jadi ada 5 ya, ada yang kurang nggak ya? Hah? Oh, sorry, ada satu lagi, IT, ada Kak Moris. Jadi ngedit video, ada yang kayak gitu, 6 ya, ada 6. Oke ya, tante ulang ya, tante ulang. 1, musik. 2, flag dan kamu basket mau ngelawan siapa? Pikirmu tante gak iso basket? Pemain basket TUB gitu. Oke. Nah, jadi 1 musik, 2 flag sama tamborin, 3 nyanyi, 4 bahasa Korea, 5 gambar, 6 IT, editing video kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi nanti kalau Kak Moris nanti ingin mengembangkan diri, maka bisa ini ya, kerjasama sama anak live streaming. Sehingga kameramen gitu ya, nanti kembangannya ke sana. Oke. Nah, itu yang terakhir sekarang. Siapa di sini yang kelas 5? Angkat tangan. Kelas 5. Gak ada ya, di kelas bawah ya. Yang kelas 6. Kelas 6. Oke. Ben, kelas 6. Kelas 5 kamu. 7. Lumayan loh. Oke ya. Nah, untuk kalian yang dari kelas 6 sampai kelas 9 itu ada junior di hari Sabtu jam 5:30. Nah, kalau kalian misalnya di sini nih ada Arthur yang udah gabung, Rafa, William, mintalah, oh itu ya Keisha, Catherine, Revina. Nah, mintalah dimasukkan di dalam grup supaya bisa bergabung di junior. Karena junior itu adalah melatih kalian untuk punya circle. Terus kemudian di junior, tante itu pingin yang main musik itu bukan cuma 1 gitar doang, keyboard doang. Kayak gini tadi, minimal 3 orang. Nah, itu perlu latihan. Gitu. Masuklah setiap minggu pertama, nanti itu akan dimasukkan. Kecuali bulan Mei untuk bahasa Korea belum ada karena orang Koreanya lagi pulang ke Hong Kong. Baru ada Koreanya itu di Juni. Ya. Nah, tapi nggak bisa pindah-pindah loh ya. Minimal 1 tahun dulu di situ baru bisa pindah. Gitu ya. Jangan hari ini di sini, besok di sana, besoknya lagi di sini. Bingung gurunya karena perlu diabsen. Siapa yang bisa, maka nanti kakak-kakaknya akan bilang siap layanan.
Gitu. Oke ya. Jadi kalian sekarang ini tante juga melihat ada banyak anak junior youth ini apa ini? Circle ya. Youth circle itu masih banyak yang nggak mau ke sekolah minggu. Dia maunya di ibadah umum. Tante tadi melihat. Jadi di W1 ada, di W2 sekarang ada. Nah, jadi tugas kalian adalah ngajak mereka. Ayo, gitu. Karena kalau kalian sekarang sejak pandemi itu kan tertutup gini ya. Wes pokoknya penting aku sama handphone. Gak bisa nak, masuk surga gak ada handphone. Ya kan, masuk surga itu ada temen. Betul. Jadi punyalah teman dan bilang ke surga, Tuhan ini aku yang bawa lo ya, ini aku yang bawa lo. Gitu. Oke, baik, silakan Tante Yos membawa firman. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Terima kasih Tante Lydia yang sudah boleh mengumumkan. Dan saya tahu bahwa di Youth Circle ini banyak potensi-potensi yang luar biasa. Amin. Amin. Ini banyak loh. Sudah dihitung ini jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa sudah dihitung ah? 40, tepuk tangan dong buat Youth Circle, luar biasa. Nah, di sini adalah anak youth itu biasanya seringkali punya teman-teman tuh yang banyak di sekolah, punya teman. Kalian punya juga circle-circle di sana? Punya enggak di sekolah? Nah, apa kebiasaan mereka biasanya? Ngomong sing banter, lek ngomong berarti maskernya harus dibuka supaya saya bisa tahu mimiknya itu kayak apa. Ya, mimik itu gerakan muka ya. Bagaimana? Apa yang kalian omongkan di dalam circle kalian di sekolah atau mungkin di kampung-kampung? Siapa yang di kampung juga punya circle? Oh, Mobile Legend. Oke. Hah? Oke, siapa itu yang angkat tangan? Siapa namanya? Kevin. Akhir-akhir yang diomongkan di circlemu itu biasanya apa saja? Itu Kevin. Kevin berdiri Vin. Hah? Apa yang diomongkan sering kali? Vin, apa Vin? Mabar. Mabar itu manfaatnya apa? Chemistry, enggak ada. Katanya siapa yang enggak ada tadi? Kak, siapa sih enggak ada? Oh Kak Dev, rupanya Kak Dev itu sudah menjadi korbannya mabar sehingga ngomongnya enggak ada manfaatnya sama sekali. Sudah bertobat ya, puji Tuhan, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Kak Dev, ya yang sudah. Oke, yang lain-lainnya di circle kalian kira-kira apa? Ono sing koncone ku sok suwombong ngomong sok nanti. Ada. Yang model ngomongnya, aku yang ngene, aku ngene, tapi nggak ada buktinya. Banyak. Nah, itu bahasa gaulnya itu berarti omongannya apa? Apa itu omdo? Omong doang. Kata lain sekarang yang lagi tren itu apa biasanya? Omong yang tidak ada artinya tapi itu akan berpengaruh jelek buat kita. Apa namanya? Toksik, betul. Toksik itu adalah satu omongan yang berpengaruh kepada hal yang negatif, yang tidak ada artinya, alias omdo ya, omong doang atau tong kosong nyaring bunyinya. Lale kelas circle ini, youth circle ini oleh kita tuh ngomong doang atau ngomong yang nggak ada artinya tuh boleh nggak? Ayo, boleh nggak kira-kira? Boleh. Kevin setuju boleh. Bagaimana Kak Morris pendapatnya? Jangan dong. Nah, Kak Morris gak setuju. Siapa yang gak setuju angkat tangan dengan omongannya Kevin? Ya, lo yang lainnya ini setuju, diem aja. Kamu gak setuju ya? Oh, pinter Angel gak setuju. Ojo kakean Orang berbicara itu dari pembicaraannya itu bisa dikenal bagaimana hatinya. Nah,
dari perkataan itu maka itu tercermin isi hatinya. Jangan ngomong yang tidak berarti, jangan ngomong yang sia-sia. Ini bukan waktunya anak remaja, youth circle ini waktunya untuk berbicara hal yang positif. Sekalipun menghadapi persoalan, menghadapi masalah atau di sekolah. Pelajaran apa yang tidak disukai yang katakan? Bahasa Inggris, apalagi? Mat, apa meneh? Bahasa Inggris, fisika, bahasa Jawa. Aduh, arek Jawa gak bisa bahasa Jawa, arek. apa lagi? Aksara Jawa. Hono coroko doto sawala padha jayanya monggo bodongo. Ya. Akan aku bisa ngomong tapi nulisnya juga angel. ya. Nah, kalau hono coroko tuh sret ana bundere ngene iki ho. Ya. Lek no iku kaya n sret ngene. Bener apa gak? Nah, ya. Lek po iku sret. Iki po gitu ya. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Nah, kalau kalian menghadapi apa yang kamu katakan saat kamu menghadapi ujian sekolah itu yang kamu rasa kamu enggak bisa mentok gitu, apa yang omongannya? Pasrah. Pasrah. Ayo coba sih youth circle-nya Maranatha itu lho lek menghadapi soal yang sulit itu ngomong ngopo waktu itu. Kepingin tahu aku. Ini siapa? Arthur. Kamu pernah menghadapi soal yang sulit enggak? Pernah. Apa sih kamu katakan setelah kamu menghadapi soal sulit itu? Iku kamu lek nyeneni gurune kowe iki. Walaupun kamu tuh gak ngomong, wah bu soalnya gak masuk akal, tapi hatimu kuis ngomong. Iya toh? Hatimu kuis ngomong, ada sesuatu, itu juga berarti kita sudah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Seringkali kemarin Tante Lydia kita waktu ikut revitalisasi ya tentang apa itu ya, revitalisasi itu tentang apa, bagaimana perkembangan gereja dan sebagainya untuk kedepannya, program-program gereja dan sebagainya dan apa yang harus dilakukan. Saat pembicaranya Pak Kit Sorbo yang ngomong ya, sekalipun kita nggak ngomong tapi dalam hati ngomong pinter aku sih an, itu pun sudah tidak benar ya. Itu berarti kita sudah sombong, mek ora met tuh omongane wes dicatat ambek Tuhan ya. Kita tidak boleh ngomong yang sia-sia atau mungkin kita mati kon aku wis gak iso soal iki nomor iki piro. Nah, itu kata-kata yang sia-sia kita belum kamu lupa ya, kamu lupa seharusnya apa? Kamu berdoa Tuhan tolong supaya saya diberikan jalan keluar begitu ya. Kalaupun sik mentok gak bisa karena kamu sudah berserah sama Tuhan, ngomongmu bukan ngomongan yang sia-sia, maka Tuhan bisa menolong begitu. Loh ternyata aku kemarin tuh tiba gak iso, lah kok aku sih oleh 80, puji Tuhan. Nah ya toh, misalnya seperti itu, misalnya ya. Jadi kita tidak boleh, kita sebagai youth circle ini tidak, anak-anak youth circle yang ada di Maranatha ini tidak diizinkan untuk ngomong yang sia-sia yang gak ada artinya. Ojo bendino hanya mabar saja ya. Kalau mabar sudah dipanggil panggil orang apa mamahnya ndak dengar yo, sinau lek gak iso ngilokno, wah ini soal gak masuk akal ya, orang belajar soalnya tadi akhirnya gak tahu kalimat itu pernah terucap di dalam pelajaranmu karena gak belajar sehingga waktu soal dikeluarkan gak masuk akal. Ini soal mungkin ya ya aktor gak gitu kok ya, sudah bertobat ya. Sudah bertobat Arthur ya. Nah, jadi di situ. Nah, itu juga mabar itu. Ayo pelayan musik. Tak dis kamu nggak boleh pelayanan 1 tahun loh kamu. Ya. Ya. Ditinggal coachnya tak no main. Ya. Nah. Oke. Kita tahu bahwa sekarang, nah, kita akan membaca di dalam 1 ayat, ya.
Kalau kita tuh ngomong banyak ngomong yang sia-sia, seringkali dalam kelompok kita itu terjadi apa? Di mana ada banyak bicara, di situ pasti ada banyak pelanggaran. Ojo kakean ngomong. Ya, nek guru ya penggaweane ngomong, tapi harusnya ngomong yang benar gitu ya. Saya juga belajar ini. Ini firman ini bukan hanya untuk kalian ya, untuk youth circle, tapi firman ini juga untuk saya juga ya, sebagai manusia yang juga pekerjaannya adalah untuk berbicara. Omongan yang tidak berkualitas itu menunjukkan bagaimana isi dalam pikiran kita itu juga enggak berkualitas. Walah lancane ngono iku ya mesti ae. Nah ya. Jadi menunjukkan, jadi apa yang keluar itu menunjukkan bagaimana karakter pribadi kita itu yang sesungguhnya seperti itu. Tapi di youth circle ini enggak seperti itu. Tepuk tangan dong. Ya. Pasti mereka akan ngomong hal yang positif, hal yang baik-baik, hal yang membangun, yang mensupport satu dengan yang lain, tidak menjudge dan membuli satu dengan yang lain. Siapa yang suka membuli angkat tangan dan bertobatlah hari ini. Ya. Kalau di pengalaman di sekolah saya itu seringan ini lebu nyandak, ngertinya ndak? Betul ya? Ini lebu nyandak gitu ya. Ndak boleh ya nyandak-nyandak. Ya, Tante Dina tahu nyandak iku apa? Iya, sukanya nyandak-nyandak ya. Apalagi kalau bapaknya tuh namanya roto aneh sedikit gitu ya. Wes, jadi buli-bulian. Kevin ini paling ya. Oh enggak ya. Atau Edgard. Oh enggak ya. Oh, ini siapa namanya? Enggak ada ya di sini ya. Oke, enggak ada semua, pinter. Nah, jadi karena kalau mereka sudah terlukai, hatinya terluka itu sulit untuk diobati. Diobati salep betadin yo gak kena. Lek hatinya terluka, ya toh? Bagaimana? Disalepe diprogenta yo gak kena. Terus dia apa? Gelemke, oh tambah kelet, ya. Tidak bisa. Hati yang luka, ya, hatinya terluka, sulit untuk diobati, terlalu sakit. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, gitu kan ya. Yonjel, kamu pernah sakit hati? Enggak pernah ya? Enggak boleh sakit hati. Soro sakit hati, wis uripe sepisan kok uripe ini loro sakit hati. Ya kalau saya ndak mau sakit hati, ya ngapain biarkan ngomong itu ya. Biarkan orang mau bicara apa, yang penting saya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, gitu ya. Kita akan membaca dalam satu ayat ya. Ayo kita akan membaca satu ayat di dalam Yakobus 1 ayat 26. Enggak berlama-lama ini karena ada game ya ini ya. Ya, ada game. Suka game? Ini ki ngomongnya toksik ini ki. Ini ki. Loh, iki meneh terucap ya. Perlu ditengking iki. Ya. Sudah ketemu? Yakobus 1 ayat 26. Siapa yang menemukan berdiri dan membaca? Yuk, yang kenceng. Nah, apa yang diomongkan di kitab Yakobus? Lah, pelan-pelan yo. Ayo ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan kita akan ngomongkan itu. Apalagi dikatakan kan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah itu ya, kalau kita berbicara beribadah itu sebenarnya bukan hanya sekedar kamu datang ke gereja mendengarkan pujian, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Tapi beribadah itu adalah mencakup seluruh kegiatan dalam hidupmu yang mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Berarti segala aktivitasmu itu adalah harus dilakukannya dengan sebagai satu ibadah. Halo? Ya Sra, apa ibadah itu Sra? Ayo, ibadah itu apa Sra? Imang, sudah tak jelas no, Imang apa ayo? Ayo,
apa ibadah. Ojo toksik ta. Ya, ya. Oke, ya. Lek ngomong dewe ku berarti kan nggak ada manfaatnya. Saat ini adalah saat untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan, pakai telingamu. Hai, engkau yang bertelinga, hendaklah engkau mendengar. Ya. Ya. Wis. Pakai telingamu untuk mendengar supaya kamu tidak sesat. Ya, benar? Dikatakan jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Memang lidah tak bertulang. Ya gak tahu ya, ini lagunya tahun 60-an. Yang tahu saya Om Yusa aja nggak tahu lagunya ya. Nah, lidah itu nggak bertulang. Bayangkan nek lidah bertulang, apa kira-kira iso ngomong? Boten saged wicanten, nggih. Ya, tidak bisa berbicara. Nah, sing kesulitan bahasa Jawa tadi ngomong-ngomong apa itu ya. Ya. Lidah itu nggak bertulang sehingga ngomong sakarpe dhewe saenake dewe tidak memikirkan akibat-akibat yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ada banyak karena omongan terjadi perkelahian. Ada banyak karena omongan terjadi pembunuhan. Ya apa enggak? Ada banyak diomongi, itu lo ngene, ayo wes. Ya, nah itu terjadi sampai sekarang ini. Anaknya sekarang saya dengar kalau dibaca itu yang namanya David ya. Anak yang terhilang. Akhirnya apa yang terjadi? Nah ya. Nah seperti itu, dan di koran yang saya baca atau mungkin di media yang saya baca, sekarang ini anak ini seperti anak yang usia 5 dan sampai 6 tahun. Padahal dia sudah remaja. Umurnya sekitar umur berapa itu? 19 apa 17 ya? 17 ya. Nah, karena dipukuli, itu karena omongan juga, omongan yang tidak berarti, omongan yang sia-sia yang mengakibatkan satu tindakan yang buruk. Nah, circle-nya Maranatha, youth circle-nya Maranatha tidak akan terjadi seperti itu. Karena apa? Setiap hari, setiap saat dia harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang mengendalikan hidupnya berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Boleh enggak ngomong toksik? Jo, enggak boleh. Kamu sering enggak? Sering. Kalau sering bertobat ya Jo ya. Ya, harus bertobat. Nah, itu dikatakan bahwa dikatakan di sini berarti kalau kita mengomongnya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri dan itu sia-sia. Tidak ada artinya, percuma. Ya percuma kamu datang ke gereja ngenteni supaya Desember oleh hadiah, tapi hidupnya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Wih rajinnya, ya iya sih aku kok ya. Karena ngejar hadiah yang besar, dapat mixu, dapat apa lagi? Pizza Hut, dapat tas, dapat iPhone. Ya, semua disediakan, ya toh. Ya, itu enggak ada artinya, bukan harta dunia yang menentukan kamu selamat, tetapi bagaimana hidupmu. Saya bersyukur ya, youth circle-nya Maranatha saat ini punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Mau dibentuk hidupnya duduk diam, yang biasanya itu aktif ya. Wis lek ketok bola iku sikil gawatel. Tapi saat ini beberapa waktu harus duduk diam, ya toh? Iya ya apa Kak? Sing suka sepak bola kan seperti itu ya. Sikile wis gawatel. Gitu ya. Sekarang ditahan, ya toh. Sekarang tangannya sudah ada yang masih ada yang pegang HP? Ada yang pegang HP? Oh ya, maksud saya untuk yang main game yang sia-sia ya. Nah puji Tuhan, berarti sudah mendengarkan. Ini anak buahnya
Anak buahnya Kak Morris ini berarti menurut, tepuk tangan dong semuanya ya. Sudah menurut, sudah mendengar, luar biasa. Ya, saya bilang anak buahnya Kak Morris, soalnya Kak Morris ini kan koordinatornya, jadi anak buahnya ya. Ya, tapi ini murid-muridnya itu guru-guru yang hebat di sana, yang ada di belakang sana, ada di samping sini, samping situ itu guru-guru yang hebat yang mengajarkan kita untuk selalu bertindak, berpikir, berbicara yang benar. Itu seharusnya. Ya. Tidak lagi ngomong, lek menghadapi soal sing susah nggak boleh ngomong mati aku, wis babah no wis lah. Tidak, tapi aku bisa, pasti aku bisa. Ya, amin. Ya, sekarang sebentar lagi nih ada yang kelas 9. Oke, kelas 9 besok Senin ini ujian sekolah ya. Besok ujian sekolah, ujian akhir mereka. Untuk menentukan dia lulus ya. Nah itu berdoa dan belajar, hanya jangan berdoa lek wis berdoa oleh enggak, lek gak iso takok kancane. Oh, benaya oleh, berarti dia tidak percaya sama Tuhan ya, dia masih mengandalkan manusia. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh mengandalkan manusia, karena itu akan sia-sia. Nah, kalau sudah percayakan sama Tuhan, jangan sekali-kali mengandalkan kepada manusia. Nah, itu tidak berkenan. Satu ayat lagi kemudian selesai. Ya, satu ayat lagi. Ya. Nah, di dalam kitab Amsal 18 ayat yang ke-12. Amsal 18 ayat yang ke-12. Oke, siapa yang bisa membacakan? Kamu? Sebelah Arthur. Ayatnya 12 nak. Ya, coba. Ya, amin. Terima kasih. Tinggi hati itu adalah mendahului kehancuran. Sombong opo sing kok sambungno lho, kuncinya opo sing digawe sombong? Wong kamu hidup itu oleh karena Tuhan, ya. Bukan iku orang tua saya, karena orang tua saya bekerja sebagai seorang yang hebat sehingga saya bisa seperti ini. Iya, tapi kalau Tuhan tidak memberikan kesehatan, apakah orang tuamu bisa bekerja? No. Jadi semua yang kamu miliki ini adalah berkat daripada Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang dapat kita pakai untuk kita bunci sombong. Modal sombong, pinter itu juga karena dari Tuhan. Di dalam kitab Amsal 1 ayat 7 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi seperti youth circle yang takut akan Tuhan, menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk beribadah, bersekutu bersama-sama, maka hikmat itu ditambah-tambahkan buat kalian. Amin. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah maka dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan. Apa saja? Yo hikmat, kepinteran, potensi, kesehatan. Mungkin nanti kalau sudah bekerja dikasih jodoh yang bagus, ya toh, yang baik. Baiknya itu bukan hanya secara perform atau mungkin secara fisik saja, tapi bagusnya itu hatinya bagus. Ono wong sing ayu, ada yang cantik tapi tidak takut sama Tuhan, ya buat apa? Ganteng tapi enggak takut sama Tuhan, ya buat apa? Ya toh? Nah ya, jadi kita harus hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan itu dikatakan bahwa ya itu apa? Sombong, siapa yang suka sombong di sini? Ya, ya kita nggak boleh sombong, tinggi hati. Terus apa meneh? Sombong tinggi hati kata lain apa? Congkak. Apa meneh? Iki lo aku tas api antekku ya gitu ya. Sekalipun memang seperti itu wis menengai, gak usah ngomong ya toh, gak usah. Tapi dalam hati ini ngomong ya podo ae, ya punya nilai yang sama gitu ya. Nah kemudian tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan.
Orang yang rendah hati, contohnya Bapak Gembala kita itu ya, selalu senyum, selalu tunduk. Ya kamu pernah memperhatikan enggak Bapak Gembala kita? Gitu. Kalau ketemu kita itu kalian aduh dengan tunduk seperti itu. Ya toh? Itu menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Orang yang rendah hati dihormati, ya. Selalu dihormati oleh orang. Kalau kamu petentang-petenteng, ya. Lah iku kancane ndebolok, arek ku antem ya. Ngono ya. Orang lain akan bisa seperti itu, ya. Nah, kalau saya melihat berita di televisi ya, itu sangat mengerikan anak remaja sekarang. Kemarin itu anak daerah Jawa Timur ya, yang main tarung sarung, perang sarung ya. Ternyata di dalamnya itu ada gear, ada apa gitu ya. Mau ya, ini saya dikasih ada melihat videonya aja. Jadi hancur semua ini ya, seluruh tubuhnya hancur ya. Seperti itu adalah tindakan yang sia-sia. Padahal tubuh ini adalah anugerah Tuhan yang harus dipelihara ya. Jadi anak-anak kulino di sekolahan. Jadi adik-adik ya, youth circle yang luar biasa ini, kalian tidak akan melakukan satu tindakan-tindakan yang tidak ada manfaatnya. Lakukan. Kalau berkata-kata, berkata-katalah yang ada manfaatnya. Kata-katanya adalah membangun, menghibur, menguatkan, mensupport satu dengan yang lain. Tentunya adalah itu semua yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalaupun kamu menghadapi sesuatu, katakanlah aku bisa bersama Tuhan lakukan perkara yang besar. Ya, jangan dipakai mulut kamu itu untuk hal-hal yang sia-sia, tidak ada artinya. Ya, ngomong yang penuh dengan arti, ya. Biar sedikit tapi punya arti, ya. Karena banyak bicara tetapi tidak ada arti, itu pasti ya menunjukkan sesuatu yang sia-sia, ya, yang tidak ada manfaatnya, ya. Jadi saya percaya youth circle yang ada di tempat ini, kalaupun mungkin mengalami hal itu, ya, pernah mengalami atau seringkali atau mungkin kadang-kadang ngomong seperti itu, sekarang mulai besok atau mungkin sekarang pulang dari ruangan atau meninggalkan ruangan ini, sudah lagi tidak akan terjadi omongan yang seperti itu. Tapi yang keluar adalah kata-kata yang membangun, menghibur, menguatkan dan memberkati banyak orang. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa bersama-sama saat ini. Kemudian saya serahkan kepada persembahan ya. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Siapa yang mungkin masih melakukan itu boleh angkat tangan, kita akan berdoa. Ya. Semua tunduk kepala dan tutup mata, tapi mungkin yang pingin didoakan supaya saya boleh menjadi anak-anak yang memiliki sikap yang benar, punya kata-kata yang baik, yang memberkati orang, yang menguatkan dan mensupport dirinya. Silakan angkat tangan, maka kita akan berdoa. Guru-guru sekolah minggu di sini akan mendukung dalam doa. Ya, kita mau nyanyikan satu pujian. Tuhan, inilah hidupku. Ya. Nanti Kak Tia akan berdoa ya untuk menutup. Tuh. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-cita, segala cita-citamu, masa depanku.
buat pagi hari ini, kalau kami Tuhan sama-sama boleh belajar bersama, kami boleh diingatkan kembali bahwa kami jadi anak Tuhan, kami harus bisa bawa dampak yang positif Tuhan untuk lingkungan sekitar kami, untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin sampai hari ini ada perkataan kami, ada tingkah laku kami yang seringkali masih mendukakan hati Engkau, seringkali masih menyakiti hati Engkau. Ampuni kami Tuhan. Tolong Tuhan ajarkan kami mulai hari ini, agar kami boleh selalu berusaha Tuhan, boleh membawa dampak yang baik untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami juga boleh berpikir yang positif Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika mungkin kami tidak bisa, ketika kami tidak mampu lagi, satu hal yang kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti ada bersama-sama dengan kami, dan ketika kami mengandalkan Engkau, maka kami mampu melewatinya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih buat pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Yosua yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau memberkati lebih dan lebih lagi di dalam setiap apapun yang Bu Yos lakukan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, dan kiranya Kau memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya yang terberkati oleh firman Tuhan, Kak Tia mau lihat, angkat tangan. Yuk, angkat tangan. Ya, berarti intinya kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan baik. Berarti nggak boleh jadi orang yang omdo, nggak boleh jadi orang yang iya, berarti kalau misalkan ada temennya nih yang riwil gitu ya, mulai jangan ditambah-tambahi. Oh iya Re, itu kayak gitu, jangan. Ya, kita harus bersikap jadi anak Tuhan yang baik. Oke, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Nanti mohon dengan kasih kita bisa berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna untuk gereja kami Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau puji yang lagu kedua tadi ya, biarpun gunung-gunung beranjak ya. Setiamu tak akan beranjak dariku. Buat teman-teman, jangan turun dulu pagi hari ini ya. Buat teman-teman yang ibadah lewat YouTube, kita sampai jumpa di sini. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai jumpa minggu depan. Nah,